Yesus baik. Tuh, kita harus menikmati kebaikan Tuhan karena Dia lahir buat saya dan saudara.
Engkau yang punya
Selamat hari Natal. Haleluya. Dengan senyum. Selamat hari Natal. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, hari ini kita pasti diberkati. Haleluya. Pertama terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Majelis Wilayah yang memberikan saya kepercayaan ini untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, dan saya percaya kita akan diberkati Tuhan dengan seberapa yang Tuhan kasih. Haleluya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di majelis daerah yang ada di sini. Di wilayah Sibayang ini ada 4 anggota MD ya. Wilayah terbanyak itu, anggota MD terbanyak satu wilayah, tapi ada 2 hari ini di sini. Tuhan berkati. Ada bapak-bapak pendeta senior kami, ada Om Surbakti, ada Om Purba, Om Guru Singa, dan semua yang lain satu persatu nggak bisa saya sebutkan. Tuhan memberkati. Hari ini saya diberi kesempatan ini hanya sebuah kesempatan saja. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, namaku Pendeta Bahagia Ginting. Kami di Siantar melayani. Kami di kilometer 6, sekolah Alkitab kilometer 10. Itulah dia posisi kami. Kami sebenarnya sudah hampir di perbatasan kota. Sedikit lagi jembatan itulah batas kota Siantar. Sekolah Alkitab itu sudah di Simalungun, jadi kami sebut jembatan. Nah, Tuhan tahun 95 kami mulai di sana. Jadi sampai hari ini sudah hampir sudah 28 tahun kami melayani di sana oleh kemurahan Tuhan. Saya dari semula saya berpikir tak berani saya melayani sendirian. Itu sebabnya saya dulu menikah dulu baru merintis. Begitu. Menikah dulu baru merintis. Nah, inilah dia istriku yang ya cantik luar biasa lah. Dia lebih berani dari saya. Ya, dia lebih berani dari saya. Cuma saya suaminya itu saja. Aku dengar tadi ada cerita di sini. Entah betul atau tidak saya tidak tahu. Katanya kalau baru ginting itu suaminya pasak pas botak ini. Gak begini merawasan. Tapi di ginting biasa talu mendahara. Biasa begini. Istriku ini selain penolong juga sekaligus jadi polisi toba. Ya, Tuhan berkati. Anak kami 4 orang. Yang nomor 2 sudah menikah. Nomor 1 belum, rencana sebenarnya duluan tapi nggak jadi. Akhirnya yang nomor 2 sudah menikah, yang perempuan. Yang nomor 3 perempuan juga sekarang di Ambon, dia tugas di sana, guru. Kemudian yang nomor 4 masih kuliah. Ada satu lagi anak kami si muda nomor 2. Ini 2 si muda kami di rumah. Marga Denggolan, anak Paribantu, nguras kami ya SD Ngagundari. Makanya adikku taruh ke sekolah. Agak kalah, Pak Pendeta, ini anak atau cucu? Anak. Tahu orang kira sudah pas cucu saya. Tapi ya begitulah saudara-saudaraku, itu dikasih Tuhan sama kami. Ada mamanya juga di situ bersama dengan kami, tapi dia tinggal sama kami. Haleluya. Nah, saudara, saya melihat pekerjaan Tuhan di tempat kami itu namanya Simpang Karangsari. Aku melihat di sana hal yang paling hebat kurasa di sana adalah jejak pertolongan Tuhan. Jejak pertolongan Tuhan itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu lebih penting, lebih berharga dari semua. Bahkan itulah nilai dari seluruh pelayanan itu. Begitulah saya memahaminya, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara, sesuai dengan hari ini perayaan Natal kita, hari ini saya mau ajak kita membuka dari Injil Matius pasal yang pertama. Ini bukanlah cerita baru, tapi pasti khotbah ini khotbah yang baru. Pasti uraian ini belum pernah kalian dengar ini, belum pernah ini. Aku aja belum pernah khotbahkan ini, masih 2 kali. Ya, sekali aku diundang khotbah di satu gereja di sana. Tuhan kasih
Dan ini yang kedua. Ya, mari kita buka Matius pasal 1 ayat 18, kita baca sampai ayat 25. Ayo kita baca sama-sama. Kelahiran bisa tampilkan di layar supaya yang tidak bawa Alkitab bisa ikut membacanya. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 18 mulai sampai habis ayat ini. 2, 3 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Katakan amin. Sengaja saya suruh kita baca ini karena belum tentu Bapak Ibu baca di rumah ini. Saudara, firman Tuhan hari itu tentang hari ini saya akan berbicara sedikit tentang proses kelahiran Kristus. Saudara-saudara, kelahiran Yesus Kristus yang dimaksud di sini adalah, saudara, tentang bagaimana dia bisa lahir pada waktu itu di Bethlehem. Saudara-saudaraku, itu adalah satu perjalanan yang panjang, proses yang sangat rumit. Mengkawalnya supaya itu bisa terjadi tidak mudah, sangat sulit, mustahil itu bisa terjadi jika bukan karena kuasa Tuhan. Selain panjang, selain rumit, selain rahasia dan semuanya, kelahiran Yesus Kristus itu mendapat perlawanan yang sangat berat sekali dari iblis. Saudara-saudara, jadi persoalannya di sana bukan apakah Maria siap, itu Maria hanya satu titik tersendiri dari titik demi titik, dari masa ke masa, proses tentang perjalanan bagaimana menyambung mata rantai dari Adam dan Hawa, terus Tuhan menggiring keturunan demi keturunan, Tuhan memilih generasi demi generasi, menuntunnya terus sampai ketika Allah menemukan Maria dan Maria siap menerimanya dan dia akan mengandungnya. Saudara-saudaraku, dengarkan baik-baik. Kenapa saudara-saudara? Hal kelahiran Yesus itu bukan suatu dadakan atau rancangan yang tiba-tiba, tapi rencana awal dari rencana Tuhan. Haleluya. Hal kelahiran Yesus itu adalah sudah direncanakan jauh hari sebelum. Mengenai janji keselamatan, mengenai janji kelahiran Kristus itu sendiri, saudara-saudaraku, sedemikian penting karena itu adalah jalan satu-satunya untuk membebaskan manusia dari dosa, atau dengan kata lain membayar hutang dosa Adam yang olehnya semua manusia berdosa, yang olehnya manusia akan binasa. Kemudian ditunggulah seorang Adam yang lain, Adam yang terakhir, Adam yang kedua, apapun istilahnya, untuk mengembalikan hutang Adam yang ada di Taman Eden itu.
Jadi saudara, perjalanannya sangat panjang. Kemudian perhatikan, kenapa hal kelahiran Yesus itu mendapat perlawanan yang sengit dari setan? Aku percaya kelahiran Yesus itu berat sekali perjuangannya. Sama seperti hari ini pun hal kelahiran baru mendapat perlawanan dari si setan, tapi tidak seberat masa kelahiran Yesus. Kenapa? Perhatikan saudara-saudara. Dari Kejadian pasal 3 ayat 5, pada waktu Tuhan memberikan hukuman kepada masing-masing waktu Adam dan Hawa jatuh. Adam, kenapa kau begini? Bukan aku Tuhan, ini perempuan ini ya. Hawa, kenapa kau begitu? Bukan aku Tuhan, ini ular ini ya. Kemudian Tuhan, ketika Tuhan menjanjikan seorang yang akan lahir nanti itu justru diucapkan kepada si setan, bukan kepada Hawa, bukan kepada Adam. Enggak dibilang, Hawa, nanti keturunanmu akan meremukkan kepala si iblis itu. Enggak. Bukan juga kepada Adam. Adam, keturunanmu nanti akan meremukkan kepala si iblis itu. Bukan. Tapi ketika dia berkata kepada ular itu, ular, karena kau begini, lihat katanya, hari ini kau seperti menang. Hari ini kau seperti menang. Tapi ingat katanya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Sekalipun nanti pada masa itu engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi perkataan janji tentang keselamatan itu disampaikan oleh Tuhan tentang janji keselamatan manusia, sekaligus ancaman kepada iblis, dan justru diperkatakan kepada iblis. Kan dibilang nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya berpikir semenjak itu iblis yang ada di Taman Eden hari itu yang menjelma dalam rupa seekor ular, maka dia mulai mikir, gawat ini katanya. Bagaimana kita menghentikannya? Jangan sampai keturunan perempuan itu ada yang mampu meremukkan kepala kita. Siapa itu? Kita tunggu aja lah. Kalau dia ngomong berapa orang, kita tunggu aja lah. Lahirlah Kain, lahirlah Habel. 2 orang masih anak-anak. Kemudian lihat iblis bilang begini, ini kurasa keturunan perempuan yang meremukkan kepala kita itu. Ini mesti kita binasakan ini. Jangan sampai dia duluan meremukkan kepala kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, apa yang dibuatnya? Dia lihat di mana celahnya, di mana peluang. Kemudian ketika dilihat dalam diri Kain, oh ini orang agak mengerti, nggak terlalu peduli dengan hal mesbah, nggak terlalu peduli hal korban persembahan seperti yang dilakukan oleh Adam. Sekalipun Adam dan Hawa dari tahun ke tahun membakar korban persembahan, itu kita lihat ketika Habil mau mempersembahkan, dia tentu lihat dari ayahnya. Kemudian dia melihat begini, saudara-saudaraku, setiap kali saya bayangkan begini, setiap kali tahun sekali Adam itu membawa seekor domba, kemudian dia menyembelih, kemudian ada ikut anaknya yang 2 orang itu di sana. Adam diam di sana. Dia menunggu Tuhan bicara sama dia. Karena satu-satunya jalan untuk ketemu dengan Tuhan semenjak itu hanya lewat mesbah. Hanya lewat mesbah. Kemudian selesailah itu, saudara-saudara. Kain dan Habel ikut terus sudah menjadi besar mereka ini 2. Kemudian sekali waktu mungkin Habel bilang begini sama bapaknya, Bapak tadi apa yang di situ lama kali katanya. Udah sering kali aku tengok Bapak begini, anakku. Itu kita sedang membakar mesbah sama Tuhan. Tuhan yang mana? Itu yang kita dulu. Bapak dulu di Taman Eden. Di sana, Bapak sama mamamu di sana dulu. Tapi kami udah diusir dari sana dan gak bisa lagi jumpa dengan dia kecuali dengan mesbah. Terus bagaimana caranya, Bapak? Maka Adam bilang, anakku, kalau kita menghadap Tuhan, kita ambil seekor domba jantan, kita sembelih, taruh di atas mesbah, kita bakar, dan kita nunggu nanti Tuhan akan bicara sama kita. Oh itu makanya Bapak tadi mulutnya hukuman Kain. Oh iya. Saudaraku, begitu meresap dalam hati Habel ini, saudara. Tetapi dalam Kain gak paham dia. Kain berpikir ini kan sia-sia. Ngapain aku membakar korban sama Tuhan? Makan aja susah katanya. Kemudian saudaraku melihat hal ini, gelagat yang 2 ini sangat berbeda, karakter berbeda. Maka saya sudah lihat ini dah. Si pembunuh kita itu adalah
adiknya. Si adik anak harus membunuh kita. Bagaimana caranya? Gunakan abangnya itu untuk membunuh anak ini. Karena ancamannya besar, keturunan perempuan ini akan menemukan kepala si ular. Saudara, saya tidak melihat bahwa Kain itu hanya semata-mata karena jahat dia membunuh Kain. Tidak, sekalipun dalam karakter, dalam perbuatan yang demikian, tapi saya percaya ada roh yang menguasai dia. Kemudian terjadilah, saudara-saudaraku, ketika Kain membunuh Habel, maka setan berkata, selesai sudah. Hanya satu ancaman, satu dibunuh, satu jadi pembunuh, sudah jadi teman kita, habis cerita. Gak ada keturunan perempuan. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kita hitung tahun-tahun, 100 tahun kemudian baru lahirlah Set. Setan sudah berpikir, sudah aman ini, gak ada lagi. Lahirlah Set. Set artinya tunas atau pengganti. Itu sebutan untuk Yesus dalam kitab Nabi Yesaya. Kemudian saudara-saudaraku, begitu muncul Set, tetapi Adam belum mau membakar korban. Dia trauma karena pulang kematian terjadi pembunuhan waktu itu. Kemudian Set menjadi tumbuh, menjadi besar, dia menjadi dewasa. Lahirlah anaknya. Anaknya bernama Enos. Enos artinya manusia daging, manusia lemah. Saya berpikir begini, dia lihat orang pertama sekali, manusia pertama baik. Dia bilang, Bapak, kata saya, Bapak, ini anakku ini. Dia bilang, itu anakmu itu. Kata Adam sama dia, oh ya kok begini ya, kok gak pandai ya. Kalau rusak sana begitu lari-lari katanya. Ini kok lemah sekali. Maka diberi namanya manusia lemah. Dan datanglah Set berkata, Bapak, kalau begitu kita panggil lagi nama Tuhan. Kita ini manusia lemah. Saudaraku, lahirlah Set. Tuhan menumbuhkan generasi ini yang mampu menyambung mata rantai generasi yang akan membunuh si setan itu. Saudaraku, terus dari Set, Enos, kemudian siapa lagi, sampailah kepada generasi keberapa saya tidak hafal semua, sampai kepada Henok, sampai kepada Lamek, sampai kepada Nuh. Kemudian pada zaman Nuh terjadilah masalah yang besar. Saudara-saudara, saya gambarkan begini, bahwa pada waktu itu manusia sudah semakin banyak sekali di mana-mana. Lantas Tuhan berkata begini, iblis berkata begini, kita sudah bingung, gak tahu ini keturunan yang mana, anak perempuan ini yang akan menemukan kepala kita. Sudah banyak sekali manusia. Akhirnya kita temukanlah itu dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Maka firman Tuhan mengatakan, anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, dan dia mengambil siapa saja dia sukai. Kata anak-anak Allah di sana itu sama dengan kata anak-anak Allah ketika menyebutkan waktu malaikat-malaikat datang menghadap Tuhan zaman Ayub. Jadi itu jelas bukan manusia. Saudara-saudara, akhirnya hari itu para malaikat yang jatuh ini mengambil manusia, menjelmakan dirinya dalam wujud fisik, dan dia mengambil para perempuan-perempuan, mencemari keseluruhannya. Supaya apa? Mereka bukan bercinta, mereka bukan menikah, tapi siapa saja yang mereka sukai. Supaya apa? Supaya nanti generasinya semua generasi yang sudah cemar. Maka firman Tuhan mengatakan, pada zaman itu lahirlah manusia raksasa, tidak normal seperti biasa, karena ada percampuran genetika, bukan manusia utuh. Kira-kira demikian. Saya berada, saudara, tidak sengaja saya cari di Google DNA. Perhatikan sama saya. Ini DNA kita terdiri dari turunan gen daripada ayah kita, turunan gen dari ibu kita. Setengah dari ayah, setengah dari ibu. Perpaduannya disebut DNA. Sama-sama katakan DNA. Bilang sama sebelahnya, lo kau pakai ini. Ulang. Perhatikan. Ini kita, ayah kita, ibu kita, gen mereka turunlah sama kita. Setengah dari ayah, setengah dari ibu. Makanya wajahnya mirip-mirip keduanya, sifatnya. Jadi saudara, kalau saya lihat
Setan bilang ini jalan satu-satunya. Kita ramu, kita hancurkan semua generasi waktu itu. Kemudian maka kita lihat dalam ayat yang ke-6 itu, orang-orang ini segala kecenderungan hatinya itu semata-mata yang jahat. Coba hari ini Yesus berkata begini, kalau ada di antaramu, ayah mana di antaramu yang jahat? Kalaupun kamu jahat, anakmu minta telur, kamu kasih ular, kan tidak? Artinya sejahatnya manusia ini masih ada baiknya. Tapi pada waktu itu tidak ada. Segala sesuatu dalam dirinya itu kecenderungannya yang jahat semua. Itu sebabnya saudara, menurut pemahaman saya, tafsiran saya, izinkan saya menafsir bapak-bapak pendeta. Pada waktu itu saudara-saudara, tidak ada mungkin pertobatan kepada orang ini, karena mereka secara genetika sudah turun dalam kecemaran. Itu sebabnya Tuhan melenyapkan mereka dengan air bah. Tapi jangan salah, Tuhan bukanlah Tuhan kalau dia kalah strategi. Dia mampu menjaga satu generasi, satu keturunan. Dia menggiring terus mata rantai ini sampai kepada generasi Nuh, anak-anaknya, kemudian Sem, Ham, Yafet, mereka masuk dalam bahtera. Tuhan masih jaga ini saudara-saudara. Dilenyapkanlah semua yang tadi, maka tinggallah generasi Nuh. Kemudian dari generasi Nuh sampailah itu kepada Abraham. Dari Abraham, saudara-saudaraku, pada zaman Abraham pun sedikit kesulitan menurut manusia, karena orang yang benar waktu itu yang mencari Tuhan hanya satu orang, tapi sayang sekali dia mandul, gak bisa menurunkan anak. Tapi kalau soal kesulitan, itu bukan kesulitan di mata Tuhan. Haleluya. Soal hati lebih penting. Amin. Kemudian Tuhan memberkati Hawa yang sudah 90 tahun itu, yang sudah mulai keriput wajahnya. Pada waktu itu saudara-saudaraku, setiap kali dia makan, setiap kali dia minum, saudaraku, tambah hari wajahnya tambah kencang, saudara-saudara. Dia subur lagi wajahnya, saudaraku. Saudaraku, dia semakin sehat lagi. Kemudian sekali waktu dia ngomong sama Abraham. Abraham sayangku, katanya. Apa itu kata Abraham? Kayaknya aku mengandung. Seperti yang Tuhan janjikan, yang kau katakan tahun lalu, yang tamu kita datang tahun lalu itu, yang aku ketawa itu, kayaknya aku udah mengandung. Abraham bilang, Tuhan tidak, Tuhan pasti sanggup. Kemudian saudara-saudaraku, sampailah kepada zaman Abraham, sampai lahirlah Ishak. Kemudian dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Dari keduanya terpilihlah Yakub. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik. Ini bukan soal Yakub dan Esau saja, soal keturunan perempuan. Haleluya. Soal Nuh masuk bahtera, bukan hanya sekedar soal Nuh, soal keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular. Saudara-saudaraku, saya melihat begitu beratnya, begitu hebatnya perjuangan, upaya-upaya yang dilakukan Tuhan supaya yang lahir ini nanti bisa meremukkan kepala si ular. Kemudian sampailah giliran Maria yang cantik itu. Sekali waktu malaikat datang sama Maria, dia bilang, Maria, salam. Mujua-jua Maria, berginting. Mujua-jua Maria. Isikin kau. Siapa kamu? Aku malaikat Gabriel. Saudara-saudaraku, langsung dikatakan, terus ada apa ini Tuhan Gabriel? Dibilang kau diberkati segala wanita. Apa itu? Kau akan mengandung dari Roh Kudus. Kau akan mengandung seorang anak laki-laki. Dia bilang, aku belum menikah, masih tunangan, belum bersentuhan. Bukan dari Yusuf, bukan dari tunanganmu, dari Roh Kudus akan turun ke atasmu. Langsung Maria ingat, karena di Israel cerita tentang seorang perempuan muda akan melahirkan, itu bukan cerita baru. Dari sampai generasi semua orang hafal tentang itu. Jadi ketika sampai kabar itu sama Maria, langsung nangkap, berarti ini dia momennya. Saudara-saudaraku, senanglah hati Maria ini. Kemudian Maria terimalah firman Tuhan itu, jadilah padaku karena aku ini hamba Tuhan, seperti yang kau katakan itu.
Besoknya dipanggil si Yusuf. Yusuf kan belum ada WA waktu itu saudaraku. Disuruh panggil Yusuf kemari katanya. Dengan semangat menyala-nyala, berapi wajahnya berseri-seri. Aku yakin, maaflah para wanita di sini, Maria lebih cantik dari kalian lah. Sorry lah. Aku yakin lah itu. Tapi nantilah kita tengok di surga ya. Udah sampai kita di surga ya. Kalau salah aku maafkan ya. Maka Yusuf bilang, ini datanglah Maria sama Yusuf. Yusuf katanya dengan semangat, saudaraku begini, dulu saya mengkhotbahkan itu, Maria akan stres karena dia mengandung tanpa suami. Oh saudaraku, tidak. Baca firman Tuhan, Maria bersuka cita. Gak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus stres. Itu khotbahku dulu Bapak Pendeta. Ku bilang itu, dia akan stres, dia akan malu. Baca ayat itu. Maka bergembiralah Maria. Dia menyampaikan pujiannya. Hari itu dia panggil sama Yusuf. Yusuf katanya, apa itu? Ini kopi bunah ini kopi koktong ini katanya dari Siantar katanya. Minum. Apa ada kabar baik Yusuf? Kabar baik. Bilanglah. Dari tadi kabar baik kau gak bilang. Gak sabar lagi aku yang katanya agak zaman now ini Yusuf ini. Semalam kira-kira petang hari aku didatangi, persis aku di sini, di sana malaikat itu datang dan dia bilang, Maria, kau akan mengandung seorang laki-laki dan namanya Immanuel. Apa kata Yusuf? Tunggu, masukmu dari pernikahan kita nak? Bukan. Ku bilang sama malaikat itu, aku belum menikah. Terus masukmu apa kata Yusuf? Dia bilang sama saya, aku belum menikah, nanti ada Roh Kudus. Udah hilang, situ suasana sudah hilang, udah error. Yusuf sudah mulai error, dia gawat ini. Maria ini cari alasan ini. Gak nyambung lagi saudara-saudara, gak nyambung lagi. Kemudian saudara-saudaraku, setelah selesai itu, Yusuf pun pulang ke rumahnya. Malam itu dia gak bisa lagi tidur. Dia pikir, Maria, ku tengok kau baik-baiknya kau sayang. Kenapa kau jadi begitu? Gimana salahnya? Kenapa bisa begitu? Alasanmu bagus sekali, alasanmu rohani sekali. Aduh, gak sanggup aku. Kalau aku sampaikan ke khalayak ramai, ku bilang Maria mengandung, bukan dari aku, dia akan dirajam dengan batu. Apalah masalahnya? Apa yang bisa ku buat Maria? Tertidur dia malam itu. Pada malam itu malaikat yang sama datang. Apa-apa ya, dengar sini. Malaikat yang sama datang sama Yusuf. Yusuf, jangan bimbang kau ngambil Maria jadi istrimu. Dia kan macam-macam seperti yang kau pikirkan itu. Dia mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dilahirkannya nanti beri nama dia Immanuel, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Bangunlah Yusuf ini. Begitu bangun dia saudara-saudaraku, pagi-pagi sebelum cuci muka, dia pergi sama Maria. Maria dikedornya. Maria belum cuci muka, masih baju daster dia. Ada apa Yusuf pagi-pagi? Tunggu dulu, buka pintu Maria, buka pintu. Ada apa? Ada kabar baik. Oh, apa kabar baik? Aku minta maaf samamu sayang. Apa salahmu pada aku? Aku sudah mau pergi diam-diam. Berarti semalam gak percaya kau sama aku. Tunggu dulu. Sabarlah. Berhentikan merawat. Saudara, malaikat datang sama aku, katanya kau mengandung Roh Kudus dan anak yang engkau lahirkan nanti akan menjadi penyelamat umatnya dan dosanya. Haleluya. Saudara-saudaraku, dengarkan baik-baik.
Menurut cerita para ahli Majus itu, orang Majus itu, umur 2 tahun dia kurang lebih. Bunuhlah semua anak laki-laki di Yerusalem, di Bethlehem yang umur 2 tahun. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Tidak pernah ramah dunia ini terhadap kelahiran baru. Tidak pernah ramah dunia. Tetapi Tuhan mampu menjaga setiap orang yang percaya, mampu menjaga iman kita, memelihara sampai kita bertumbuh berbuah seperti halnya Yesus sampai dia berjaya. Haleluya. Amin. Bilang sama sebelahnya. Karena memang belum pernah kita dengar itu bilang. Saudara, belum selesai. Seluruh tumpuan keselamatan ada pada Yesus. Itu maka khotbahku tidak pernah lari dari mana-mana, hanya tentang Yesus Kristus. Seluruh tumpuan keselamatan ada pada Yesus Kristus. Entah kita mengucapkannya dengan pelan-pelan, entah kita mengucapkannya dengan nyaring, tetap saja keselamatan hanya dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa dunia takluk hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus mengajar satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dia menyembuhkan orang-orang sakit. Puncak pelayanan Yesus apa? Dengar sama saya. Puncak pelayanan Yesus bukan di kandang domba, bukan di kandang Bethlehem, di kayu salib. Di sana puncak pelayanan Yesus. Dia berkata kepada iblis itu, iblis, lihatlah, hutang kesalahan Adam dulu udah kubayar lunas. Dia bilang sudah kena. Dan Yesus tidak meratap karena itu. Dia gak bilang, Bapa, kenapa aku mati begini? Dia hanya bilang, Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Kemudian kalimat terakhir di salib itu, Yesus berkata, sudah selesai. Apa itu sudah selesai? Belenggu dipatahkan, kuasa dinyatakan, dan firman Tuhan mengatakan, setelah selesai, coba kita buka di dalam Yesaya pasal 53 ayat 11. Ayo, Yesaya pasal 53 ayat 11. Ayo kita baca sama-sama. Yesaya 53 11. Ayo saudara, supaya saudara tahu bahwa kelahiran baru seorang itu penting. Ayo kita baca ini. 2, 3 ya. Tunggu. Ini tentang Yesus ya. 2, 3 ya. Sesudah kesusahan jiwanya, stop. Kata ia, Yesus, tapi karena ini masih nubuatan, dia masih huruf kecil. Oke? 2, 3 ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara-saudaraku, pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia gak berkata bagaimana nasib ini, enggak, dia katakan dia puas, sudah selesai, dia senang dapat menyelesaikan. Kenapa saudara? Karena semenjak itu firman Tuhan katakan, semenjak itu otoritas turun kepada anak-anakku, kepada orang-orang percaya. Setiap orang yang memandang kepadaku, setiap orang yang memandang kepada salib, dia beroleh kemenangan, beroleh kesembuhan, beroleh keselamatan. Haleluya. Ayat 12, coba kita lihat. Kenapa dia puas? Ayo 2, 3 ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia, sebab itu, 11 ya, ulang. 12. 2 ya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai carahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Saudara-saudaraku, Yesus puas karena dia mendapatkan carahan. Orang-orang besar, orang kecil, tua, muda, pria, wanita, kita ini semua carahan ini hasil peperangan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tahukah saudara-saudara, masih banyak carahan yang belum masuk di sini? Masih banyak carahan yang belum masuk di sini. 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 Masih banyak carahan yang belum masuk di sini
begitu. Apa katanya sama istri saya? Tapi lumayan Bu Pendeta katanya. Biarpun begini hanya kami sekian, udah cukup untuk uang kuliah anakku katanya. Bagaimana gak sakit hati kita? Sakit hatiku. Tapi sekarang sudah berubah. Kuliah dari jauh, udah megah dan sudah makan jiwa-jiwa. Jarahan Tuhan harus kita ambil sebelum kita mati. Amin. Banyak jarahan di rumah, amin. Karena untuk itulah Tuhan datang. Dan aku percaya itu bisa terjadi. Tak mungkin datang sendiri. Tak mungkin datang sendiri. Waktu kami hanya 2-3 orang, aku berdoa. Aku main apa? Aku main musik disimpan gitar, keren. Sana bapak itu saya bikin pujian. Putus kalinya, keren terus. Turun dia di sini, aku khotbah. Begitu. Pernah sekali waktu jemaat kami datang, seorang ibu udah lansia. Dia selalu pakai topi koboi. Bajunya daster. Kemana-mana bawa senapan angin. Tapi udah rusak. Dia ancam orang, tembak kau. Orang suka gara-gara dia. Kalau orang bilang begini, babi ini saya bawa. Pernah rupanya babinya lepas dimarah-marahi orang. Jadi orang suka gara-gara babi ini saya bawa. Oh, kok kecil? Kok tembak mahal? Khotbah aku. Datang dia. Ada jemaat kami Perusin Polon yang sudah tua juga. Seorang dulu di situ. Kita ya sama tuh, Bapak, kalau orang toba, kalau dia baru simbolon baru pernah jumpa sama aku begini, langsung panggil Bapak dia sama. Bapak katanya, ku pikir senang dia tak baca. Bapak katanya, isi orang katanya, berdoa tak aku bilang, kawan kita aku bilang, katanya sesana apa saja. Oh nama aku doa, inilah kawanku pikir dia sih. Bosan. Sementara saya khotbah saudara tahu, berdiri dia, pendeta katanya, amang pendeta katanya, abu inang bilang, apa itu inang bilang, permisi aku dulu katanya, kenapa bilang, piningau katanya, ini, oh tunggu, ku selesaikan khotbah ini, ku gas sudah, ku gas khotbah ini, pas selesai. Sudah 9 tahun. Tapi waktu ketika mulai terjadi terobosan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tahun ini, 2 tahun ini 25 orang. Datang 10. Oke gak apa-apa. 3 tahun lagi, 2 tahun kemudian, 2 tahun ke depan aku minta 35 orang. Gak berani bilang 50. 35 orang. Datang 2 minggu. Tidak pernah penuh. Gas doa. Doa terus. Berjalan sekian tahun, Tuhan kami berdoa 50 orang kami kebaktian, datang 35. Ku tanya sama Tuhan kenapa gak pernah penuh? Tuhan bilang kau pun gak pernah penuh sama Tuhan. Kan begitu kan, pas lagi doa, haleluya, titik peson, siapa itu tengok. Kan gak penuh itu. Apalagi sekarang, mau baca firman Tuhan di yang kita baca. Ada kabar WA masuk, buka sebentar, lalap. Buka Facebook, udah keterusan, sebentar aja, udah 2 jam, baca kitab tak ada. Bilang sama sebelahnya, kurasa aku kata pendeta itu dulu. Saudara-saudara, ada seorang anak Tuhan, Pak Pendeta bisa aku beli kursi gereja katanya. Oh bisa aku bilang. Karena dia mengalami kesembuhan kelepasan suami istri. Bisa aku beli kursi kerja kita. Karena itu bangku kerja kami sudah papan, tukang-tukang, goyang-goyang gigi keluar pakunya. Oh sangat sudah. Sejak minggu kata. Bisa aku beli kursi kerja pendeta katanya. Oh boleh. Berapa mau kalian beli? Aku bilang. Berapa rupanya pun? Oh 100 pas kuatannya aku bilang. Ambil 100. Dibawa. Kemudian pendeta aku tengok tadi gereja sana mau taruh rumahnya mereka. Ada film-filmnya katanya. Oh LCD.
Bisa beli itu untuk pendeta katanya. Ya boleh lah, masa nggak boleh? Dalam hatiku cepat saja. Nggak bisa itu saja, harus laptopnya ada laptop, ada layar, ada semua. Apa saja ini? Diberi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kayak berdoa, udah 100 kursi kami, penuhkan kursi ini. Datang 75. Udah tahu aku itu bilang sama Tuhan. Tapi kugas terus saudara, doa terus. Akhirnya saudara-saudara tahu, beberapa kali kami kebaktian udah buka pintu belakang itu, karena nggak mau lagi tambah kursi-kursi tempel. Puji Tuhan. Saudaraku, semenjak itu tak pernah kami lewati 1 tahun tanpa pertambahan seat. Tak pernah kami lewati. Saudara, anehnya udah tambah jiwa, nggak ada yang keluar jemaat, kebaktian sama, kebaktian tetap sama. Lantas bersama Tuhan, tambahnya jiwa Tuhan, ini daftar bilang, yang kebaktian sama, tambah jiwa, tambah daftar jiwa. Kenapa gantian dekat kebaktian? Tuhan bilang sama aku begini, mau kau taruh di mana? Mau kau taruh di mana? Oh iya, mesti dibesarkan. Haleluya. Saudara-saudara, begitulah Tuhan bergerak. Saudara-saudara, jiwa-jiwa, aku melihat begini, jiwa-jiwa itu tidak lahir sendirinya. Begitu datang jiwa-jiwa enggak tuh? Waktu datang jiwa-jiwa 2, 3, 4, dalam hatiku cuma 3 ya. Begini, bukan udah 3 ya? Bukan. Karena kelahiran jiwa-jiwa itu adalah hasil daripada hubungan intim dengan Tuhan. Layaknya hubungan intim seorang suami dengan istri lahir anaknya. Itu ilustrasi. Makanya kalau tak lahir lagi, jangan-jangan gak intim lagi, bisa rancang mungkin sama Tuhan. Saudara-saudara, dan aku masih berdoa. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan sebelum aku mati, beri aku kesempatan yang besar. Bayangkan besar-besar. Kalau tutup mata begini, ku tengok banyak kepala jiwa-jiwa. Tutup mata sedikit, buka mata sedikit, nggak apa-apa, tutup mata lama-lama. Saudara-saudara, coba lihat Abraham. Lihat bintang-bintang di langit Abraham katanya. Lihatnya banyak, hidup nggak bisa, banyak sekali Tuhan. Begitu banyaknya nanti keturunan. Pasir hidup nggak bisa Tuhan, banyak, begitu banyaknya. Abraham anaknya Ishak. Ismail katakanlah 2. Kemudian dari Ishak lahirlah Esau yang 4, 5. Sampai Abraham mati hanya itu. Apakah Abraham gagal? Tidak. Karena iman tidak mati. Kalaupun kita mati, iman tidak mati, akan turun bergenerasi terus. Haleluya. Ayo kita bawa jarahan sama Tuhan. Kenapa satu lagi? Kenapa Tuhan puas pada waktu dia selesai? Karena semenjak itu dia bisa ngomong sama Petrus, sama Yohanes, sama Yakobus, sama semua murid-muridnya. Dia berkata, Yohanes, sekarang kau akan pergi kawan, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Engkau akan melihat jiwa-jiwa, jadikan semua bangsa muridku. Orang yang dosanya kau ampuni akan diampuni. Dia mulai bisa ngomong begitu. Selama ini enggak tengok sama saya begitu terus. Semenjak selesai, saudara-saudaraku, selesailah tugas Tuhan Yesus, ditimpakannya kepada orang percaya. Makanya saudara-saudaraku, hari itu Petrus dengan gagah percaya, gagah berani. Pada waktu dia ditangkap oleh para imam-imam dan Yakobus, kemudian dibawa dia ke pengadilan agama, kemudian diancam, jangan lagi beritakan nama itu. Mana lebih baik, tak sama Tuhan sama kalian. Oh pokoknya nggak debat. Tolong dicambuk dia sudah itu, cerah. Waktu mereka pulang dari sana apa katanya? Kau berapa cambukan bos? Banyak. Sakit gak? Enggak. Mereka bilang apa? Puji Tuhan, udah pantas kita menderita ya. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena kuasa Tuhan. Sekali waktu Petrus ada di pintu gerbang, dia lihat orang minta-minta. Dia tangan kanannya gak bisa diangkat. Mungkin bahasa zaman sekarang stroke. Dia minta tangan kiri. Petrus datang. Dia tengok sama saya. Dia pikir, kalau kalian tengok Tuhan Petrus ini, yang banyak yang mau dikasih pikirin. Udah hitung dia. Dia
tengok Petrus, di matanya itu ada hitungan duit. Mata duitan tuh. Enggak duit. Di sini enggak ada duit. Tapi ada lebih dari duit. Ulurkan tanganmu, katanya saudara-saudara. Haleluya. Tangan kanan. Jangan tangan kiri tadi kan. Ulurkan tanganmu. Begitu ulurkannya, saudaraku, dia sembuh. Dibebaskan oleh Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya hal yang terjadi di pelayanan kami tidak ada yang lebih dari situ kecuali mujizat-mujizat. Sekali waktu saya persis selesai saya mengajar di sekolah kitab, saya keluar dari ruangan, kemudian ada telepon. Pak Pendeta katanya, tolong datang ke rumah kami. Anakku perempuan sedang kerasukan setan, Pak Pendeta. Oke, nggak jauh dari sekolah kitab. Saya langsung datang ke rumahnya. Saudara, dia di rumah ada mama tuanya, besar ruangan itu. Itu ibu yang kerasukan itu hamil 4 bulan. Dulu waktu dia masih kecil kami doakan di Siantar. Kemudian dia pindah ke Medan, menikah di Medan. Di Medan, mungkin bagaimana kurang setia, akhirnya sakit lagi. Dia ngamuk, saudara, di rumah itu. Dikhotbahi semua orang-orang. Kamu semua percuma beribadah. Kamu percuma ke gereja. Dikhotbahi semua. Datanglah saya, saudaraku. Saya tangkap tangannya. Diam, berhenti. Dia bilang, siapa kau? Aku kan gembalanya dulu. Siapa kau? Diam, tutup mulut. Kalau kau tangkap di sini jatuh nanti dia akan mengandung. Keguguran nanti masalah. Duduk. Tangkap dia. Hai setan, dalam nama Yesus, keluar. Aku perintahkan kau, keluar sekarang. Keluar. Dia memuntah, keluar, saya bilang. Tak mau. Harus mau. Ini bukan permintaan, ini perintah. Keluar, saya bilang. Tunggu dulu, katanya saudara. Gak ada tunggu. Karena kita bukan kawan. Muntah dia. Baru makan pete rupanya. Banyak pengalaman yang begitu, saudara. Saya ditelepon pendeta teman saya dari Mandoge. Bagi tinggal kau dulu, katanya sama. Aku lagi bikin pastori. Sore jam 3 sudah kau aduk semen 1 saat. Kenapa? Aku bilang, ada ini jemaatku kerasukan setan. Ya tengkinglah, bilang, udah ku tengking dari tadi, gak ada kawan kau megang. Bapak-bapak yang kerasukan ini, bapak ibu, bapak-bapak. Dan kerasukannya kerasukan kuntilanak. Saya bilang, ini sudah jam 3 dari Siantar ke Mandoge 1,5 jam. Tolonglah datang kau sebentar, katanya. Aku bilang, aku sudah ngadu semen, dia tahu kau. Aku bilang, mahal semen gitu. Aku ganti nanti semenmu, katanya, ganti ya. Aku bilang sama ponanku, Billy, naik kau di kereta. Ayo man, cepat. Aku gas dari Siantar, serap. Sampai saudara di sana, ini jalan lurus, kelapa sawit semua. Di bawah kelapa sawit ada rumah-rumah, saudara-saudara. Rumah banyak. Waktu kulihat dia di sana, oh itu dia. Masuk saya ke dalam, kulihat banyak orang-orang kampung sudah kumpul semua. Maka setan langsung ngomong sama saya, lihat kau sangat dibanggakan orang ini. Saya bilang, diam kau, saudara. Dia ngomong sama saya, kalau sempat nggak sembuh, mampuslah kau. Saya bilang, diam kau, saudara. Aku ngomong sendiri. Begitu masuk dalam mana? Di dalam lagi kerasukan dia. Kerasukan kuntilanak. Bapak-bapak masuk ke dalam, ikut semua orang. Bilang, jangan masuk kamu. Jangan masuk. Kalian masuk, ikut lagi. Nanti pindah sama setannya, lari semua. Capek-capek ngurus orang, bilang pindah sama setannya, langsung lari semua. Kau, Billy, kau jangan ikut impunan saya. Kau jangan masuk, sana aja. Saya dengan pendeta saja masuk. Masukkan ke dalam, nggak ada listrik, sudah jam 5 sudah. Nggak ada listrik. Kemudian udah sore lagi, di bawah kelapa sawit lagi, kan payah lihat orang. Masuk ke dalam ruangnya, kemudian masuk lagi ke dalam. Sebenarnya kupu-kupunya ini di kamar lama kuliah dia. Oh ini di tempat ilmu ya. Saudaraku, aku tunggu iya setan itu. Saya bilang, ayo pegang kakinya, aku bilang, jangan jadi tendangnya kau. Karena pernah aku dengar begitu. Pernah aku dengar, saudaraku, ada orang mendoakan orang sakit kerasukan setan. Dia tutup mata. Waktu dia buka mata, aku udah di luar dia. Padahal pintu tertutup, hanya jendela terbuka.
Itu kan sore-sore, saya kan mandi gak sempat gosok gigi, tak bau-bau pun terasa gak apa-apa. Ku hajar di situ. Keluar semua, keluar. Gak mau, kata mau. Setan itu bandel. Akhirnya saudaraku, manifestasi dia keluar. Selesai, ayo Bapak Anu ikut sama saya. Itu pendeta bilang, dia ngomong sama saya, masih banyak. Oh, masih banyak. Di mana? Aku bilang, di sini. Oh, pegang perutnya, aku bilang, darahnya masih, hai, datang pendeta tuh, hai. Darahnya masih keluar. Manifestasi dia muda dia. Selesai itu lemas dia, tidur, jangan tidur, duduk. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, maka ikuti saya. Aku terima kau. Dia ini kerasukan setan. Dia pernah merantau ke Batam. Dia pegang jimat, mati dukunnya, kumat dia. Oh. Kalau Yesus enggak, mati Yesusnya diurapi murid-muridnya. Selesai itu, ayo kita kurang tengah. Duduk. Ku buka pintu, datang istrinya, nangis istrinya ini. Banyak orang masuk juga, kesempatan khotbah saudaraku. Ku hajar semua orang itu mengenai pedukunan. Tengok ini, kamu tahu. Istrinya pergi ke dapur, kadang minum, dimasaknya teh. Kemudian dikasih Pak Pendeta minum katanya. Kan sudah sore, udah jam 6 hampir. Saudara-saudaraku, saya minumlah teh. Begitu saya pegang, kaget aku, terbakar mulutku. Lebih menakutkan daripada setan tadi itu. Ugaslah. Ulang aku. Kutunggu dibayarnya gak seminggu dipikir kawan kita. Aku diam aja. Kan gak mungkin manulah. Dia bilang Pak Ginting, apa aku bilang? Nah seminggu minta. Ada orang kerasukan di Medan jam 10. Apa dia takut? Di Medan kerasukan. Aku di situ jam 10. Halo. Pak Pendeta, tolong anak saya, anak gadisku kerasukan begini. Kapan? Dari jam 5 sore tadi, tambah lama tambah kuat. Udah, istri saya dia tidur di situ. Nggak terganggu tidurnya. Entah tidur nggak tahu, berdarah atau nggak tahu, tapi di tempat tidur itulah aku bikin handphone begini, bikin speaker ke handphone, bikin pakai speaker handphone itu, taruh ke telinganya, bilang, udah, ambil minyak, taruh di gelas, doakan minyak itu, oleskan di keningnya, udah Pak Pendeta, ayo, taruh di telinganya ya, bilang, hai setan, aku tahu kau di situ dan kau mendengarku, kau harus dengar perintah ini, aku perintahkan kau, pergi keluar. Oh, saudaraku berontak dia. Pak Pendeta meronta-ronta. Biar aku bilang kedengaran kok. Muntah dia. Muntah Pak Pendeta. Biar. Udah tenang dia, nggak kedengaran lagi. Bagaimana sekarang? Udah tenang dia. Oh ya, ikuti. Kasih sama telinganya handphone itu. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus selesai. Yesus puas. Buah daripada kedatangan Yesus Kristus. Haleluya. Tahukah engkau Bapak Ibu, hal yang sama terjadi padamu setiap kali darah Kristus itu diturunkan ke atasmu. Semenjak itu setan tidak bisa menyentuhmu seujung kuku pun, kecuali kalau engkau memberikan tanganmu kepadanya. Sebenarnya semenjak itu kuasa Allah sedang bekerja kepada setiap orang yang percaya. Ketika dia berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya, bukan pendeta-pendeta, tapi orang-orang percaya. Haleluya. Ada telepon dari ini, turang Purgin. Kadang Purgin terus ya. Kalau sebab dimana Pak? Turang kami bahasa Indonesia, kadang bahasa Indonesia, cocok bahasa Karo, mana sebabnya aja lagi. Turang, kenapa aku bilang? Doakan aku ya. Kenapa? Besok aku operasi. Hah? Operasi apa? Batu empedu. Nangis dia. Apa udah di rok jadi udah turang. Aku udah
lagi puasa ini, besok mau operasi. Oke, kita doa. Jadi doanya supaya apa? Ya supaya Tuhan tolong semua. Saya bilang, masih bisa kita berdoa untuk mujizat? Percaya? Iya, kalau Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami berdoa. Aku berdoa, Tuhan, batu umpet yang ada pada ibu ini, aku perintahkan, pergi kau, melompat dari sana tak kemana-mana. Pergi kau dari sana. Dalam nama Yesus. Besok malam ditelepon saya. Tuhan, apa aku bilang? Terima kasih ya. Udah jadi ke operasi, nggak jadi operasi. Loh kenapa? Waktu di foto ulang nggak ada batunya, nggak ada batunya katanya. Oh iya, puji Tuhan. Ucap sungguh sama Tuhan yang kirim menemukan rekening itu katanya. Nggak lama-lama kau kasih. Oh kasih kau kasih. Buah daripada salib itu sebabnya dihadang oleh iblis. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Tuhan bilang aku lebih pintar dari kau. Iblis hambat, Tuhan bilang aku lebih bisa punya jalan lain. Saudara-saudaraku, sedemikian rahasianya sampai iblis bingung tak tahu lagi. Sekali waktu datanglah malaikat Gabriel kepada Maria. Datang dia sama Maria, orang yang tepat. Dan Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah pada aku. Dan lahirlah Kristus, saudara-saudaraku. Dan semenjak itu tanda-tanda heran terus terjadi. Kemana saja Yesus pergi, saudara-saudaraku, orang-orang banyak datang. Aku mikir, saudaraku, kalau di Siantar kami bikin KKR acara, ketua-ketua sinode ada 48 ketua sinode sendiri panggil semua, yang datang hanya sedikit. Heran saya. Yesus, saudaraku, kemana-mana sekali kumpul 5.000 orang, belum hitung perempuan laki-laki. Lantas aku berdoa, kenapa gak terjadi itu? Maka kurang lebih Tuhan bilang, karena masih banyak kali kau yang nampak daripada aku, kata Tuhan. Aku percaya yang dicari orang di dunia ini adalah Yesus itu. Amin. Ayo saudara-saudara, ambil bahagian. Firman Tuhan tadi katakan, dia mendapat jarahan orang-orang besar. Haleluya. Ayo mari kita hadir sama-sama. Kita berdiri. Oh, tasmu bilang untuk apa katanya, tempat uang itu. Dibawanya tasnya kurang lebih begitu, saudara. Aku tidak tahu muat atau tidak ini. Betul. Waktu kami sampai di rumahnya, selesai kami PA, dia kasih uang itu 1 kantong begini, saudara. Jangankan di tas itu, ujungnya pun tak muat, saudara-saudara. Aku percaya banyak hal besar yang belum terjadi di depan kita. Jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Berikanlah kesempatan itu terjadi pada kita. Katakan sama Tuhan, katakan sama dirimu, hai jiwaku, masih ada banyak hal depan yang belum terjadi. Hal-hal ajaib yang sudah Yesus kerjakan, yang harus aku ambil, yang harus aku jarah bagi kerajaan Allah. Hidupku menggenapi firman. Hidupku